Selamat malam teman-teman, selamat datang di Oasis Session. Selamat datang di Oasis Session yang merupakan kayak ibadah tengah minggu lah, ibaratnya gitu ya. Kayak ibadah tengah minggu tapi via Instagram aja, dan saya berdoa supaya apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan bagi teman-teman. Ya sekalian saya juga mau coba-coba ke baru gitu teman-teman, dan saya nggak tahu keadaanmu seperti apa, tapi saya benar-benar berharap supaya pesan hari ini jadi pesan yang menguatkan teman-teman, jadi pesan yang menyegarkan, jadi pesan yang menghidupkan teman-teman. Dan judul hari ini diadil karena tindakan, bukanlah tidak semenakutkan yang kita kira, tapi justru jadi sesuatu yang menyegarkan teman-teman. Dan nanti ini saya akan bicara khusus hari itu. Tapi sebelumnya saya mau saya mau ajak kita sama-sama bawa ucapan syukur kita dulu. Kita nyanyi dulu satu lagu, 2-3 lagu lah. Dan saya berharap bahwa di masa-masa ini teman-teman bisa merasakan hadirat Tuhan di hidupmu. Terima kasih Bapa atas hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan yang baik Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih bahwa Kau gak pernah menyerah sama kami. Thank you Lord. Silakan sama-sama. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencana, dan aku bersyukur, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Katakan sama-sama yuk. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, amin. Kau melayakan kami Tuhan. Terima kasih untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu
mengatasi jalanku. Ku perlu kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Katakan sama-sama sekali lagi teman-teman ini. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Dan ku katakan sama-sama sekali lagi, ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Katakan sama-sama ya teman-teman. Ambillah semua seluruh hidupku. Oh, ambillah semua seluruh hidupku. Oh, seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Terima kasih Kau tak menyerah kepada kami. Thank you Lord. Terima kasih dimanapun kami berada, Kau menyertai kami. Dimanapun teman-teman berada, percayalah bahwa kau gak pernah sendiri, bahwa Dia mengasihimu, bahwa Dia peduli terhadapmu. Ada satu lagu yang saya baru iseng buat. Saya rasa ini momen yang tepat untuk saya coba. Ini lagu bicara tentang orang-orang dalam kesesakan. Saya nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak, tapi ini yang saya percaya. Hati yang lembut, hati yang patah Kau nggak pandang hina Tuhan. Hati yang remuk Kau nggak pandang hina. Kau dekat dengan mereka yang teraniaya. Thank you. Thank you. Terima kasih Kau menyertai kami. Thank you. Saya nggak tahu teman-teman, saya rasa belum semua bisa nyanyiin, tapi it's fine. Saya akan nyanyiin dulu. Hati yang remuk dan patah, tak Kau pandang hina. Kau dekat dengan mereka yang teraniaya.
di kala saat tergelap. Kuasa-Mu nyata, thank you, berdaulat atas hidupku. Immanuel setia. Oh, karena aku milik-Mu, Engkau hidup di dalamku. Kau mendengar seruanku, tak terlelap penjagaku. Setiap musim berlalu, terbukti penyertaan-Mu, penebus yang setia. Engkau bagianku, Engkau bagianku. Hati yang remuk, hati yang remuk dan patah, tak Kau pandang hina. Kau dekat dengan mereka, amin, yang teraniaya. Di kala saat tergelap, kuasa-Mu nyata. Oh, berdaulat atas hidupku. Immanuel setia. Oh, thank you Lord, karena aku milik-Mu. Engkau hidup di dalamku. Kau mendengar seruanku, tak terlelap penjagaku. Setiap musim berlalu, terbukti penyertaan-Mu, penebus yang setia. Engkau bagianku. Oh, karena aku milik-Mu, Engkau hidup di dalamku. Kau mendengar seruanku, tak terlelap penjagaku. Setiap musim berlalu, terbukti penyertaan-Mu, penebus yang setia. Engkau bagianku. Katakan sama-sama bagi udah tahu ya. Oh, karena aku milik-Mu, Engkau hidup di dalamku. Kau mendengar seruanku, tak terlelap penjagaku. Setiap musim berlalu, terbukti penyertaan-Mu, penebus yang setia. Engkau bagianku. Oh, Engkau Tuhan, karena aku milik-Mu.
Engkau hidup di dalamku, Kau mendengar seruanku, tak terlelap penjagaku. Setiap musim berlalu, terbukti penyertaanmu, penembus yang setia Engkau, penebus yang setia Engkau, penebus yang setia Engkau bagianku. Sebelum kita dengar firman Tuhan sama-sama yuk. Karena aku milik-Mu, Engkau hidup di dalamku, Kau mendengar seruanku, tak terlelap penjagaku. Setiap musim berlalu, terbukti kesetiaan-Mu, penebus yang setia Engkau bagianku. Oh, penebus yang setia Engkau bagianku. Oh, Engkau bagianku, penebus yang setia Engkau bagianku. Engkau bagianku Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, penebus yang setia Engkau bagianku. Bapa, biarlah apa yang kami dengar hari ini bisa jadi sesuatu yang menginspirasi bahwa Engkau adalah bagian kami. Hadiah dari sebuah penyembahan adalah Engkau sendiri. The reward of worship is you alone. Thank you Lord, bahwa kami ingin dengar suara-Mu. Berbicaralah pada setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin teman-teman. Itu lagu yang saya iseng buat, lagi coba-coba aja. Tapi karena saya pikir saya cukup suka, ya udah saya coba nyanyiin aja. I don't know what do you think about that song. Tapi lagu itu terinspirasi pada waktu saya melihat, bagi teman-teman tahu, ini saya belum khotbah ya, saya belum bicara. Lagu itu terinspirasi dari cerita saudara-saudara kita di Timur Tengah. Ada satu bagian aliran dari kekristenan yang bernama Eastern Orthodox, dan Eastern Orthodox adalah salah satu aliran yang mungkin bisa bilang tertua di seluruh kekristenan, tapi juga aliran yang paling tersiksa, aliran paling tidak mudah. Mereka pada zaman perang, di zaman kekaisaran Ottoman, di zaman kekhalifahan, mereka disiksa sedemikian rupa sehingga jumlah mereka turun drastis. Ada yang pindah agama, ada yang turun drastis dan habis. Dan setiap kali saya membaca sejarah, hati saya tergerak tentang bagaimana mereka yang tadinya mereka ikut berperang, akhirnya mereka kehabisan tenaga, kehabisan tenaga, udah nggak ada semangat hidup lagi. Akhirnya mereka harus hidup sebagai double minoritas dan warga kelas 2. Lagu itu bicara tentang hati yang remuk dan patah. Itu adalah kitab kau nggak pandang hina dan kau dekat dengan mereka yang teraniaya. Bagaimana Tuhan terdekat dengan mereka yang teraniaya. Dan justru di saat musim tergelap kita, justru kuasanya Dia nyata. Karena kalau kuasa Dia terang justru paling terlihat pada waktu gelap. Dan bahwa pada dasarnya hidup kita ini adalah karena hasil kedaulatan Tuhan. Dan berkali-kali saya perlu ingetin, dan pattern ini ada di semua lagu yang saya buat, bahwa saya membanggakan apa yang Tuhan buat bagi saya, bukan apa yang saya bisa buat bagi Tuhan.
bahwa karena aku nih milikmu, bahwa Tuhan tebus kita, bahwa dia hidup dalam kita dan dia dengar, dan di setiap musim kehidupan kita terbukti penyertaannya, terbukti kita masih ada sampai sekarang. Bukankah kita hari ini, keberadaan kita hari ini adalah bukti dari kesetiaan dan penyertaan Tuhan? Dan saya berharap bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang teman-teman pegang. Saya nggak tahu kalau misalnya animenya besar ya saya rilis, kalau nggak ya udah, maksudnya it's just another song yang saya percaya tentang Tuhan. Sama seperti Sungguh Indah, saya tidak pernah berpikir jadi penyanyi rohani. Saya mikirnya maunya jadi Tuhan. I'm just kidding, of course. Tapi ini yang saya percaya tentang Tuhan. Saya nggak tertarik membicarakan apa yang saya bisa kasih ke Tuhan, tapi saya mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah berikan pada saya, apa janji Tuhan pada saya, apa janji Tuhan pada kita. Dan saya rasa itu yang paling penting, bahwa keberadaan kita itu bukan karena kita mengasihi Tuhan. Kebanggaan terbesar orang Kristen bukan kita mengasihi Tuhan, tapi kita dikasihi Tuhan. Maka dari itu saya mau bicara tentang diadili karena tindakan. Diadili karena tindakan. Saya tahu kedengarannya mengerikan, tapi enggak juga sih. Yuk kita baca di Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai versi BIMK. Nikmatilah masa mudamu, hai pemuda. Bergembiralah sama engkau masih remaja. Penuhilah segala hasrat jiwamu, laksanakan semua di hatimu. Tetapi ingat, Allah yang ada di surga kelak mengadili tindakanmu semua. Ini ayat yang sangat powerful, bahwa satu sisi ayat ini bilang, misalnya nikmati masa mudamu, bergembiralah sama engkau masih remaja, penuhi segala hasrat jiwamu, lakukan semua niat baikmu, niat hatimu. Bahwa kadang ya memang hidup ya memang kita gak apa-apa, nikmatin aja, kita coba lakukan. Bahkan kita bilang silahkan lakukan apa yang kau mau, tapi ingat, kita bilang semua ada konsekuensinya. Tuhan Allah itu yang akan mengadili kamu dan semua, entah konsekuensi ini baik atau buruk. Teman-teman, kita perlu mengerti bahwa setiap tindakan kita punya konsekuensi. Kira-kira itu bunyi ayat ini. Teman-teman juga harus mengerti bahwa pengadilan Allah itu bukanlah berarti kita salah. Pengadilan adalah tempat memutuskan benar atau salah. Jadi Tuhan itu Tuhan yang adil. Jadi dia tidak akan sembarangan bilang kamu langsung bersalah, berarti kamu gak bisa senang-senang. Enggak, Tuhan gak seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang melihat segala sesuatu dengan objektif. Dan misalnya memang kamu salah, ya kamu salah. Kalau kamu benar, kamu benar. Pengadilan Tuhan adalah momen pertanggungjawaban. Jika hidup kita adalah milik Tuhan dan terikat pada Tuhan, ya sudah pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ada sesuatu yang logis. Maka dari itu begitu banyak. Nah, kita perlu melihat baik-baik kemalangan-kemalangan di hidup kita. Kenapa? Karena begitu banyak kemalangan menimpa orang dan membuat mereka marah pada Tuhan. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri lagi, kita seringkali punya andil atas kemalangan hidup kita sendiri. Kita punya andil atas konsekuensi hidup kita sendiri. Kalau misalnya saya sukanya makan McD tiap malam, apalagi terus-terusan, saya nggak perlu jadi nabi untuk tahu bahwa suatu saat saya akan gendut. As simple as that, teman-teman. Cerita anak bungsu ada potret realita kehidupan tentang bagaimana dosa punya konsekuensi serius. Bukan cuma karena melanggar hukum Tuhan, tetapi karena memang konsekuensinya sangat buruk. Maka dari itu teman-teman, saya cuma satu hari ini. Take a stand for your own life. Bertanggung jawablah pada hidupmu sendiri. Bekerja dengan giat. Lakukan terbaik. Lakukan yang benar. Kasihi Tuhan. Tetap bertumbuh. Miliki hubungan yang sehat. Tertanam di local church yang sehat. Kamu tetap harus maju. Dan sadari setiap tindakan itu pasti akan diadili Tuhan. Ini harusnya jadi sesuatu yang tidak akan jadi sesuatu yang menghibur bagi teman-teman yang melakukan hal yang baik, tapi akan jadi momok bagi orang melakukan hal yang buruk. Kenapa? Karena mereka tahu ini buruk ujung ini, saya pasti kalah. Makanya dari sekarang bertanggung jawab dengan hidupmu. Ya, saya tahu banyak orang udah beyond broken, lelah. Saya sempat dengar ada orang-orang bisa nyalahin keadaan doang. Saya tahu you are in pain, tapi sorry, you are pathetic. Kau menyedihkan. Kita semua punya pilihan. Dan kita semuanya punya pilihan. Dan keberanian kita untuk memilih yang benar walaupun tidak mudah. Itu menunjukkan kedalamanmu. Teman-teman, di masa sekarang kita perlu ingat bahwa Tuhan yang mengadili tindakan. Berarti Tuhan itu gini, pengadilan itu sesuatu yang menarik. Bahwa untuk kita bisa masuk pengadilan harus ada bukti-buktinya. Artinya kalau Tuhan bisa mengadili kita, artinya Tuhan memperhatikan setiap hidup kita. Nah, ini juga sebuah ketenangan bagi kita. Bahwa di setiap aspek kehidupanmu, in every season, di setiap musim kehidupanmu, Tuhan memperhatikan kehidupanmu. Tuhan memperhatikan setiap aspek kehidupanmu.
Dan dia tidak ada yang lepas dari dia. Penderitaanmu, kesalahan kamu melangkah, saat kamu benar melangkahnya, itu semua itu Tuhan lihat. Maka dari itu teman-teman, ini harus jadi pengharapan bagi kita. Tapi akan jadi menyebalkan bagi kamu yang hidup yang gak bertanggung jawab. So ya terserah. Maka dari itu betapa pentingnya kamu hubungan dengan Tuhan. Karena hanya dengan terkoneksi dialah kita bisa punya cukup damai, sejahtera, dan pengertian untuk melakukan hal yang benar. Nah teman-teman juga perlu ngerti soal nih. Ini yang perlu dicatat ya. Kasih karunia menebus kita dari hukum Taurat, tapi tidak dari hukum alam. Saya ulang sekali lagi. Kasih karunia menebus kita dari hukum Taurat, tapi tidak menebus kita dari hukum alam. Artinya apa? Pada waktu kamu berdosa, dosamu sudah diampuni. Tetapi kalau kamu terjun dari pesawat, tetap aja kamu jadi pepes. Jadi ditebus bukan hanya hukum Taurat, hukum dosa, bukan hukum alam. Hukum alam tuh sama aja semua. Kalau misalnya kamu makan kebanyakan gendut, kurang makan lemah, sakit perut. Misalnya kamu loncat pasti jatuh juga. Jadi yang seperti itu. Nah, ada seorang bisnismen berarti hamba Tuhan yang saya kenal baik dan mengatakan sangat powerful. Hati setiap anak Tuhan harus tertambat ke surga, tapi kakinya harus menjejak di dunia. Hati harus tertambat ke surga, kaki harus menjejak di dunia. Artinya ini saya mau kasih tahu, ada prinsip-prinsip di dunia yang berlaku bukan cuma untuk orang dunia, tapi juga orang Kristen. Artinya orang Kristen itu kalau misalnya melakukan sesuatu sama nggak lolos kayak orang dunia, sama aja. Misal kamu ngerokok kekencengan sampai batuk-batuk, ya udah paru-parumu bermasalah. Kalau misal kamu kebanyakan minum alkohol, ya mau Kristen mau enggak, kamu akan tetap ginjalmu bermasalah. Nah maka dari itu teman-teman, ini saya nggak tahu nih kalian dari gereja mana, saya nggak tahu pengajaran seperti ini kalian bisa pernah dengar apa enggak, atau pengajaran seperti ini diajarin apa enggak. Tapi saat ya kalau jadi Kristen tuh otak tuh mesti dibuka. Kalau otak dibuka, hati dibuka, kamu itu akan bisa jalan dengan baik. Tuhan bisa bantu kamu, Tuhan bisa tolong kamu, kamu bisa selaras dengan Tuhan. Jadi orang Kristen salah boleh, goblok jangan jadi goblok. Goblok itu merugikan kita dan merugikan orang lain. Kalaupun teman-teman, banyak orang bilang kalau misalnya, oh jangan ikut-ikutan sama dunia. Salah kamu. Memang kita prinsip nilai-nilai jangan sampai ikut dunia, tapi prinsip masyarakat sama aja semua. Dengan dunia kita punya beberapa prinsip dasar, tapi kita memang punya prinsip yang lebih tinggi, menjadi terang, tidak bercerai, hidup untuk Tuhan, itu prinsipnya. Tapi ada prinsip dunia yang mirip firman Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptain dunia. Halo, apa saya masuk di akal teman-teman? Make sense gak apa yang saya bagikan? Karena memang prinsipnya Tuhan yang buat, bukan ke dunia yang Tuhan yang buat. Semua values ini saling mempengaruhi, dan Tuhan yang buat dunia ini. Prinsip bumi, prinsip alam itu alkitabiah. Maka dari itu teman-teman, dari sekarang bekerja dengan baik, menyadarilah hukum konsekuensi akan selalu ada bagi Kristen maupun yang gak Kristen. Maka jalanilah kehidupanmu, tapi berhati-hati dengan kehidupanmu. Kamu akan dibawa ke pengadilan. Walaupun darah Yesus akan sanggup membasuh kami, tapi namanya konsekuensi tetap ada. Kalau misalnya kamu hamilin orang luar nikah, anaknya nggak bisa pas kamu bertobat, anaknya nggak balik lagi ke perut atau ke surga kan? Nah, oke. Saya harap itu. Semoga menguatkan, semoga menginspirasi, dan semoga ini mau terbuka. Tuhan berkati. God bless you all. See you.